Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal IPA ya, untuk kelas 8 penilaian akhir tahun. Nah, sebentar kakak tunjukkan jenis soalnya di sini. Oke. Nah, ini adalah soal penilaian akhir tahun yang mana resmi dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten, dan ini yang diambil dari Bank Soal Nasional. Bagi adik-adik yang belum menyaksikan pembahasan di soal ini, part 1 dan part kedua, silahkan langsung masuk ke channel kakak. Nah, penilaian akhir tahun untuk ilmu pengetahuan alam SMP negeri swasta bisa dipakai MTS negeri maupun swasta untuk kelas 8 semester genap. Serta bagi adik-adik yang menginginkan pembahasan soal lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Akan kakak buatkan pembahasannya. Serta bagi adik-adik yang belum menyaksikan kunci jawaban ataupun pembahasan soal pilihan ganda, silahkan langsung masuk ke channel kakak. Di situ sudah kakak sediakan pembahasan soalnya. Baiklah, mari kita langsung masuk. Di sini ada soal uraiannya, terdapat 5 soal, 36 sampai 40. Soal nomor 36. Tekanan darah terdiri dari sistol dan diastol. Jelaskan apa yang dimaksud di sistol dan diastol. Nah, tekanan darah di dalam manusia atau tubuh manusia itu dibagikan menjadi dua memang, sistol dan diastol. Nah, di sini penjelasannya apa sih itu sistol dan apa sih itu diastol? Mari kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, di sini sudah kakak buatkan kunci jawabannya. Oke, nah untuk soal yang nomor 1 itu cenderung sangat mudah ya. Perkiraan skornya adalah 4. Yang mana 4 itu diperkirakan karena dari tingkat kesulitan dari soal tersebut. Nah, karena nanti adik-adik ketika menemukan soal IPA di PAT kalian, kalau Bapak Ibu guru menggunakan soal ini, itu ada 35 pilihan ganda dikalikan 2, skornya berarti 70. Kemudian yang pilih uraian ini skornya nanti 30. Yang ini skornya nanti 30. Nah, sehingga adik-adik nanti harus memaksimalkan sesuai dengan tingkat kesulitan soalnya. Oke, nomor 36, jawabannya adalah sistol itu merupakan tekanan darah pada saat bilik berkontraksi. Oke, kemudian diastol itu adalah tekanan darah pada saat bilik berelaksasi. Ataupun ketika kontraksi itu berarti memompa darah ke seluruh tubuh, yang mana pembuluhnya itu adalah pembuluh nadi, yang mana cenderung lebih kuat dibandingkan pembuluh vena. Kemudian diastol itu adalah proses darah kembali ke jantung. Ketika berelaksasi, bilik berelaksasi, maka darah kembali ke jantung, dan di situ cenderung tekanan darahnya itu lebih rendah dibanding yang pada waktu sistolnya. Oke ya adik-adik. Makanya sistol itu sistol per diastol, itu ketika di sistol itu pasti lebih tinggi daripada diastol. Oke, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Soal nomor 37. Mengapa pada saat berlari nafas kita menjadi lebih cepat atau terengah-engah? Jelaskan. Nah, ini kita masuk ke dalam bab sistem pernafasan. Kenapa kira-kira adik-adik? Ya, yaitu pada saat berlari tubuh kita membutuhkan lebih banyak energi, sehingga energi yang diperoleh dari respirasi yang memerlukan oksigen yang dihisap melalui pernafasan. Oke ya. Jadi intinya karena lebih banyak energi itu sehingga metabolisme lebih cepat, energi diperoleh dari respirasi yang memerlukan oksigen yang dihisap melalui pernafasan, sehingga ketika kita beraktivitas yang sangat sibuk atau cepat yang memerlukan banyak energi, maka juga memerlukan lebih banyak oksigen sebagai media pernafasannya. Oke, terjawab sudah. Kita lanjut ke soal nomor 38. Bagaimanakah mekanisme pengaturan pengeluaran keringat dan urin pada saat cuaca dingin dan panas? Jelaskan. Nah, pada saat musim cuaca dingin, itu hipotalamus mengeluarkan hormon yang mendorong ginjal mengeluarkan urin lebih banyak. Oke ya, pada saat panas, hipotalamus pun mengeluarkan hormon yang mendorong kelenjar keringat mengeluarkan keringat lebih banyak. Nah, itu ya adik-adik prinsip sebuah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana memberikan kita kelebihan yaitu hipotalamus, yang mana bisa mengatur hormon untuk mendorong ginjal pada waktu musim dingin supaya lebih
banyak mengeluarkan urin daripada waktu musim panas ataupun saat panas hipotalamusnya itu mengeluarkan hormon untuk mendorong kelenjar keringat yang menyebabkan pengeluaran keringat lebih banyak. Nah, ini adalah teori sains ya. Jadi yang di bagian adik tolong diingat materi-materi yang seperti ini sains banget dan ini harus benar-benar diingat. Kita lanjut ke soal nomor 39. Perhatikan gelombang pada selingki berikut ini. Nah, ini adalah jenis gelombang longitudinal ya adik-adik. Longitudinal itu adalah gelombang yang mana terdiri dari rapatan dan regangan. Satu rapatan dan satu regangan itu adalah satu gelombang. Satu rapatan dan satu regangan itu adalah satu gelombang. Berarti 2,5 gelombang. Yang mana panjang dari ini adalah 150 cm. Oke. Jika waktu yang diperlukan oleh gelombang 10 sekon, hitunglah cepat rambat gelombang tersebut. Oke, kita harus mencari lambda terlebih dahulu ketika kita mau menghitung yang namanya kecepatan. Lambda itu adalah panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah panjang dari satu rapatan dan satu regangan. Oke, adik-adik, semoga penjelasan dari kakak ini tidak terlalu cepat. Di sini kakak sudah buatkan kunci jawabannya. Ini skornya paling banyak ya, 8, karena ini ada perhitungan dan agak susah. Oke, di sini kita tahu bahwasanya jaraknya itu adalah 150 cm untuk 2,5 gelombang. Waktunya 10 sekon dan N-nya itu 2,5 gelombang. Ini adalah jumlah dari gelombangnya. Ditanyakan V kecepatan, maka kita cari lambdanya terlebih dahulu. Lambda sama dengan 150 cm dibagi 2,5 sama dengan 60 cm. Nah, karena dalam perhitungan gelombang, panjang gelombang itu satuannya adalah meter, maka di sini kita rubah nih 60 cm untuk dijadikan meter itu naik berapa tangga? Ya, naik 2 tangga. Makanya 0 itu digeser ya komanya 1 2 menjadi 0,6 meter. Kemudian T di sini periode ya. T per N yaitu sama dengan 10 per 2,5 sama dengan 4 sekon untuk periodenya. Nah, untuk kecepatan rambat gelombang yaitu rumusnya lambda per satuan periodenya. Periodenya adalah 4 sekon. Nah, 0,6 meter dibagi 4 sekon sama dengan 0,15 meter per sekon. Mudah ya adik-adik? Silahkan dicatat. Kalau adik-adik lupa, silahkan masuk ke channel kakak. Di situ juga sudah kakak jelaskan tentang materi cara super cepat untuk menghafal materi getaran dan gelombang. Karena sebenarnya basic kakak itu di IPA. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor terakhir 40. Lukiskah bayangan benda pada gambar berikut ini? Oke, ini disebut sebagai cermin cembung ya adik-adik. Cermin cembung, ada benda di sini. Maaf, ada gangguan. Oke, nah di sini ada cermin cembung. Nah, di sini ada benda. Kira-kira bagaimana nih bayangan yang terbentuk dari cermin cembung ini? Nah, di sini sudah kakak buatkan gambarnya seperti ini. Sifat bayangan yang terbentuk dalam cermin cembung itu selalu sama, yaitu tegak, diperkecil, dan maya. Oke, maaf, tidak terlalu sama sih. Kita harus melihat di sini dulu bayangan yang terbentuk. Oke, di sini ada bayangan, ada benda. Kemudian ketika ada benda di sini, kita harus bisa menghafal sinar istimewa. Ketika benda itu sejajar dengan sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka akan dipantulkan seolah-olah itu berasal dari titik fokus. Oke. Nah, kemudian ketika di bayangan benda itu lurus menuju titik pusat lingkaran ataupun M itu adalah pusat lingkaran, pusat dari kecembungan dari sebuah cermin, yang mana M itu adalah 2F, 2 kali dari titik fokus. Nah, di situ akan dipantulkan lurus. Oke adik-adik. Nah, kemudian bayangan yang terbentuk di sini bisa kita lihat untuk cermin cembung karena bayangan yang terbentuknya di sini diperkecil ya. Kemudian tegak karena tegak, lurus ya sama, dan sifatnya maya karena berada di belakang cermin. Oke ya, ini adalah sifat bayangan yang terbentuk dari cermin cembung. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyimak materi ini sampai akhir. Ada kurang lebihnya kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi yang belum like, komen, dan subscribe bisa dilakukan terlebih dahulu. Atau bagi yang menginginkan pembahasan soal lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Akan kakak buatkan videonya secepat mungkin. Baiklah, terima kasih dari kakak. Kakak akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.